Memasuki berita pertama, KPPN Pacitan menggelar sosialisasi kebijakan penilaian indikator kinerja pengelolaan anggaran 2020 dan pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan anggaran negara. Kegiatan yang digelar di Aula KPPN Pacitan pada Selasa kemarin diikuti oleh 15 satuan kerja di lingkup kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pacitan. Anna Saryasih, Kepala KPPN Pacitan, dalam sambutannya mengatakan IKPA merupakan suatu alat untuk menilai bagaimana kinerja masing-masing satker dalam mengelola dana APBN. Dan ada beberapa perubahan indikator penilaian pada tahun 2022 ini. Dari setiap indikator tersebut, lanjut Ana, dapat terlihat apakah satker telah mengelola anggaran secara berkualitas, baik dari segi kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ana mendorong IKPA meningkatkan pengelolaan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pada hari ini ada dua ya. Yang pertama itu sosialisasi terkait reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Yang kedua adalah sosialisasi pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Kalau ada beberapa perubahan yang paling mendasar apa saja, Bu? Perubahan yang mendasar adalah bahwa yang selama ini IKPA ini terdiri dari 13 indikator. Ini fokus utamanya adalah di tata kelola, sedangkan yang saat ini hanya terdiri dari 8 indikator. Itu lebih ke fokus bagaimana pencapaian dan hasil output maupun outcome-nya. Jadi harapannya dengan APBN ini, dengan indikator yang sekarang ini, APBN akan lebih bermanfaat sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari APBN tersebut dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ginanjar Rizky Wijaya, pejabat fungsional KPPN Pacitan menjelaskan, beberapa perubahan kebijakan penilaian adalah pada penyerapan, di mana masing-masing satker presentase penyerapannya berbeda sesuai dengan kebutuhan satker per jenis belanja. Capaian output menjadi salah satu topik yang menarik dalam sosialisasi kali ini. Lebih jauh, Ginanjar menjelaskan, capaian output menjadi bukti nyata apa yang dihasilkan satker dari dana APBN, apa yang sudah dibelanjakan atau direalisasikan harus selaras dengan penyerapan. Dari IKPA antara 2021 dan 2022, penekanannya paling tinggi adalah di penyerapan anggaran. Kalau mungkin sebelumnya di tahun 2021 itu penyerapan anggaran dia adalah fix ya, per satker itu nilainya sama, 15%, 40%, 60%, dan 90%. Nah, di tahun 2022 ini lebih didetailkan lagi, jadi per jenis belanja. Jadi belanja pegawai 51, belanja barang 52 berapa, belanja modal 53-nya berapa. Itu nanti dia target penyerapan masing-masing satker akan sesuai dengan proporsi masing-masing jenis belanja tersebut. Jadi bisa jadi satker A nilainya penyerapannya targetnya lebih tinggi dari satker B atau mungkin lebih rendah, itu nanti perbedaan utamanya di situ. Kemudian yang perbedaan paling signifikan adalah pada capaian outputnya. Jadi tahun ini proporsi dari kinerja pelaksanaan anggaran satker capaian output adalah 25% dari total 100%. Sebagai upaya menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM, KPPN Pacitan terus melakukan upaya dan inovasi, diantaranya kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pacitan membuat program BIS Aneka, Bincang Spirit bersama Anna Saryasih dan kawan, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan keuangan negara maupun program pemerintah. Tidak hanya itu, untuk peningkatan layanan publik lebih cepat, lebih aman, dan mudah terjangkau, salah satu inovasi KPPN Pacitan adalah penggunaan aplikasi Box 99. Trinoto melaporkan.